Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara Pro Justisia. Pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Seperti biasa setiap malam minggu kami hadir menemani Anda, sekaligus mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal di seputar dunia hukum. Dan malam ini tema kita sangat menarik, yaitu harapan pada wakil rakyat. Tentunya masyarakat yang pada saat itu merasa memilih terhadap anggota legislatif atau wakil rakyat, berharap banyak para wakil rakyat itu akan bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat setelah mereka duduk di lembaga perwakilan rakyat. Nah, apakah demikian kondisi yang sesungguhnya? Tentunya akan kita perbincangkan bersama narasumber pada malam hari ini. Langsung saja akan saya perkenalkan siapa saja narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama saya perkenalkan dari tokoh masyarakat, Bapak Kasman MPD. Selamat malam Pak Kasman. Selamat malam Pak Warsan. Terima kasih. Jauh dari Gombong sudah hadir di studio Pak Kasman. Yeah. Beliau ini dari tokoh masyarakat yang kebetulan tinggalnya di Gombong. Kemudian sedianya kami juga mengundang salah seorang wakil rakyat dari fraksi Gerindra. Tapi sampai saat ini beliau belum hadir dan belum ada konfirmasi apapun kepada kami, sehingga kami tidak tahu apakah mau hadir atau tidak. Barangkali saja beliau sedang dalam perjalanan, sambil menunggu kehadiran beliau, kita akan lanjutkan acara pada malam hari ini. Saya akan perkenalkan narasumber yang lain, tentunya Anda sudah tidak asing lagi, beliau pengawas tetap acara Pro Justisia, pengacara senior dan dosen ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi, dan juga sekaligus sebagai Direktur LKBH UP 45 Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Muhammad Hambali SHMH. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak Warsan. Semangat Pak. Harus ya. Alhamdulillah. Walaupun narasumber yang satu belum datang, tetap Iya, semangat kan. Iya, kita tunggu mudah-mudahan datang. Ya, pemirsa, kita masih menunggu kehadiran wakil rakyat kita dari fraksi Gerindra. Kita sangat berharap malam ini salah seorang wakil rakyat akan hadir di studio supaya bisa terjadi komunikasi antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili. Barangkali saja banyak persoalan yang ingin diungkapkan oleh rakyat kepada wakilnya yang duduk di DPRD Kabupaten Bumen. Baik, kita akan langsung saja berbincang dengan narasumber. Yang pertama ke Pak Kasman. Pak Kasman, pada pemilu-pemilu sebelumnya kan juga sudah biasa berpartisipasi Pak ya, memilih wakil rakyat kan. Nah, selain memilih presiden, gubernur, bupati, juga memilih wakil rakyat. Nah, pada saat memilih wakil rakyat yang pilihannya cukup banyak, kemudian Pak Kasman menjatuhkan pilihan kepada seseorang, tentunya kan ada harapan. Ketika yang bersangkutan jadi wakil rakyat, bisa memenuhi harapan rakyat. Harapan semacam apa yang diinginkan oleh Pak Kasman selaku rakyat kepada wakilnya Pak? Ya, secara umum ketika itu adalah wakil rakyat dari sudut pandang petani, tentunya petani kan ingin mendapatkan peran aktif dari wakil rakyatnya. Antara lain adalah bagaimana cara meningkatkan produktivitas hasil tani, kemudian bagaimana penjualan hasil tani agar tidak hanya tertampung oleh tengkulak-tengkulak yang harganya nanti bisa dipermainkan. Nah, kemudian kalau masyarakatnya itu antara adalah pedagang, tentunya juga pedagang butuh kenyamanan dalam berdagang, berusaha ya, dalam berusaha. Apalagi dalam situasi seperti ini adanya wabah corona di belahan dunia, seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan, itu tentunya semua pengusaha dagang, usaha dagang baik itu dari kaki lima maupun sampai dengan pedagang-pedagang besar itu mengalami kelusuan. Nah, ini tentunya butuh peran aktif dari wakil rakyat. Apa yang bisa dimainkan oleh anggota dewan sebagai wakil rakyat kan begitu? Iya betul. Apa yang bisa mereka lakukan sebagai peran wakil rakyat untuk bisa membantu masyarakat dalam bidang usaha dagang. Begitu juga di belahan masyarakat yang lain, misalnya di peternak. Peternak juga begitu. Dikala ada misalnya peternak sapi, peternak ayam, ketika lagi
senang-senangnya berternak, kemudian mau menuai hasil yang sangat diharapkan, ternyata tahu-tahu ada daging impor. Nah ini akhirnya harga daging turun. Nah ini sebenarnya butuh peran dari wakil rakyat begitu Pak. Artinya rakyat berharap para wakil rakyat ini tahulah persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya kan begitu. Betul, betul. Nah setelah tahu kemudian mereka berusaha untuk memberikan solusi kan begitu. Betul, betul. Ya. Nah selama ini sudah seperti itu apa belum Pak Kasman? Sejauh saya memandang itu dari beberapa sudut kehidupan di masyarakat itu belum nampak sih kalau di bawah, nggak tahu kalau di atas ya, tapi di bawah itu saya belum nampak adanya gerakan-gerakan yang dari wakil rakyat yang sifatnya bisa membantu, mengayomi, bahkan bisa memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya jadi berdaya. Sebagai salah satu contoh misalnya situasi seperti ini ya, itu masyarakat sedang membutuhkan sekali masker. Iya. Begitu. Nah, bagaimana peran wakil rakyat? Sementara rakyat butuh dilindungi. Lain dulu pada saat mau minta dipilih. Iya. Tidak minta stiker dikasih stiker, tidak minta gambar dikasih gambar. Nggak minta kaos? Nggak minta kaos bahkan dikasih kaos. Begitu. Padahal harganya mahal. Padahal Ya? tidak membutuhkan dan itu sangat mahal harganya. Iya. Kaos, stiker, sekarang masker yang 6.000 saja tidak dikasih. Padahal masyarakat butuh. Sangat butuh ya. Sangat butuh, itu bagaimana ini? Mungkin mereka lupa apa gimana Pak Kasman? Ya ya mungkin saja lupa dengan posisi karena dia sudah duduk di kursi empuk, sementara kemarin pada waktu belum, harapannya pokoknya kabeh wongku begitu, kabeh masyarakatku tolong aku direwangi ngesuk kowe tek bantu yang seperti apa. Sementara ini belum saya lihat. Iya. Belum saya lihat. Apalagi sekarang ini di saat masyarakat tercekam ya Pak ya. Tercekam oleh situasi penyebaran wabah corona atau COVID-19. Iya. Ini masyarakat mencari masker aja sudah sangat susah. Apotek nggak ada, di toko-toko nggak ada. Mestinya rakyat kan berharap ketika masyarakat menghadapi masalah serius seperti ini, orang yang dulu telah disengguyung oleh rakyat didukung. datang, Iya. ya kan? Saya datang. Tidak harus memberi gratis, Iya. tidak harus memberi gratis, tapi bisa memfasilitasi itu loh. Di toko ini ada murah dan sudah kami kondisikan, kan begitu. Kalau di toko nggak ada, apotek nggak ada, mungkin dia bisa memperjuangkan bagaimana supaya pemerintah apa kerjasama dengan garmen, apa kerjasama dengan penjahit, Iya. dibuatkan masker, kan nggak masalah. Wong tadi saja malah tadi siang ada pensiunan guru yang datang ke sekolah-sekolah membagikan masker untuk guru. Kalau bukan wakil rakyat. Bukan wakil rakyat, pensiunan guru itu. Jadi Sangat ada luar kepedulian biasa. ya? Ada kepedulian. Apa mungkin belum Pak Kasman? Ya mungkin ya lagi sedang kami dalam tunggu. proses mungkin ya. Mungkin sedang dalam proses penyiapan Mas. Iya, betul. Ya, kita tunggu saja sampai saatnya sepatu nanti setelah malam ini diperbincangkan wakil rakyat berbondong-bondong nyebar masker kepada rakyat yang dulu telah memperjuangkannya ya, kan begitu. Mudah-mudahan begitu. Sedang dalam proses barangkali Iya. di garmen atau di penjahit-penjahit. Iya ya. Ini saya akan ke Pak Dokter ini. Ini menarik Pak Dokter ini. Jadi Pak Kasman mengungkapkan sebagai rakyat yang waktu itu memilih dan mendukung orang-orang yang sekarang duduk sebagai wakil rakyat, itu nampaknya ada kekecewaan Pak. Apa yang rakyat harapkan ya, itu ternyata mungkin belum mendapatkan jawaban dari para wakil yang sekarang sudah berada di kursi empuk lah, di lembaga yang terhormat gitu Pak. Gimana komentar Pak Dokter ini? Ya. Jangan-jangan yang dipilih Pak Kasman pribadi itu tidak jadi. Bisa jadi begitu. Bisa jadi kan? begitu itu ya. Iya, tetapi kan untuk duduk itu mewakili partai. Siapapun yang duduk itu mewakili rakyat. Artinya siapapun yang noblos, yang tidak noblos, yang memilih atau yang golput itu tetap dia berkewajiban mewakili. Karena memang anggota legislatif itu wakil rakyat kan. Sehingga seharusnya dia tidak melihat apakah dia memilih saya atau tidak, apakah dia memilih partai saya atau tidak, itu tidak menjadi pertimbangan. Yang penting adalah mereka itu wakil rakyat. Saya sependapat, seharusnya di saat-saat yang sekarang ini mestinya wakil rakyat bukan membagi masker ya. Mungkin bukan hanya membagi masker, tetapi juga membagi pencuci tangan gitu. Atau mungkin membagi
tisu antiseptik Iya, misalnya ya itu untuk ini. Karena virus corona konon tidak menular melalui udara tetapi melalui sentuhan. Dan kita berdoa bersama dalam kesempatan ini mudah-mudahan segera selesai pandemi virus corona atau COVID-19 ini dan perekonomian, sosialitas, perkuliahan dan sebagainya itu berjalan normal kembali. ya. Karena ini agak mengerikan. Hari ini saya belum memantau, hari kemarin menurut saya lihat di internet dolar sudah 16.000 lebih, Yes, Pak. ya. Itu kan sangat mengerikan kan. Hari ini 16.000 lebih juga ya. Iya, jadi itu sangat kita harus mewaspadai. Tapi yang penting adalah fokus pada nyawa, bukan pada ekonomi, nomor 2 lah, oke lah begitu. Tetapi yang jadi persoalan adalah mereka yang penghasilannya harian. Iya. Ketika dia tidak melakukan aktivitas pekerjaan, kemudian tidak mempunyai penghasilan hari itu juga, anak istri mau dikasih makan atau suami dan anak mau dikasih makan apa kalau tulang punggungnya ada pada istri. Ini yang harus diperhatikan, dan ini juga merupakan bahan yang harus dipikirkan dan diperhatikan oleh wakil rakyat juga. Jadi wakil rakyat itu, karena memang negara kita itu kan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan. Artinya bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya itu melalui perwakilan. Tidak mungkin rakyat semua bicara kan. Nah, sehingga mereka yang terpilih dan duduk di badan legislatif itu mestinya berpikir untuk rakyat, berpikir untuk kepentingan rakyat, termasuk dalam keadaan semacam ini bukan hanya kesehatan yang disampaikan oleh Pak Kasman, tetapi juga perekonomian. Iya. Ini juga harus diperhatikan oleh wakil rakyat. Mungkin tidak hanya membagi masker, tidak hanya membagi pencuci tangan, tapi juga mungkin harusnya itu juga memikirkan bagaimana rakyat ini makan rakyat dan kebutuhan sehari-hari rakyat itu. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas wakil rakyat atau legislatif itu pada pokoknya adalah legislasi memang ya, pembuatan peraturan perundang-undangan, di mana ada tugas yang lain di samping legislasi, ada tugas budgeting dan penganggaran dan tugas pengawasan kan. Nah, ini yang seharusnya wakil rakyat itu melaksanakan ini semua. Maksud saya bahwa wakil rakyat satu orang itu menanggung beribu-ribu rakyat yang diwakili oleh dia. Untuk duduk, kalau di Kebumen saja untuk duduk itu membutuhkan beribu-ribu suara. Artinya beribu-ribu rakyat ada di pundak dia. Di luar yang mungkin belum memiliki hak pilih ya, gitu. Sehingga sebenarnya harusnya wakil rakyat ini mengingatkan kepada eksekutif, pelaksana itu untuk bagaimana segera bergerak. Kemudian mengawasi apakah dorongan yang didorong oleh wakil rakyat itu dilaksanakan oleh eksekutif. Karena memang tugas eksekusi itu ada pada eksekutif. Yeah. Itu tugas melaksanakan program ada pada eksekutif. Tetapi tugas untuk membuat program itu ada, atau pengesahan program itu pada legislatif yang mengesahkan. Kalau tidak disahkan oleh legislatif, ini bisa jadi persoalan tersendiri gitu. Kemudian fungsi anggaran itu ada pada wakil rakyat juga, ada pada DPR, bukan pada eksekutif. Jadi DPR itu wakil rakyat itu yang menentukan anggaran. Nah, ini sebenarnya kunci utama dari dari kesejahteraan, atau mungkin kalau dalam kaitannya dengan hal yang mutakhir ini mengenai COVID-19 atau corona itu DPRD atau legislatif itu memegang peranan yang sangat penting untuk mengatasi persoalan ini. Tidak kemudian mereka justru ikut sembunyi. Anak-anak diliburkan, anak sekolah diliburkan, kemudian para pekerja diliburkan. Mereka mestinya tidak libur. Seperti halnya di rumah sakit itu tidak pada libur kan.
gitu. Tidak kemudian mereka justru kantor DPR ditutup. Lah ini sangat disayangkan. Ini kalau sampai tidak hadir, ini jangan-jangan juga mungkin ada kekhawatiran masih mungkin libur. karena dia pikir itu karena ini lockdown gitu, kemudian acara ini juga perlu lockdown barangkali. Kalau memang demikian saya balik, mereka yang perlu di lockdown kan begitu. Ini yang harus kita prihatinkan bersama, kita dorong bersama, mudah-mudahan walaupun tidak hadir menyaksikan acara ini sehingga mereka tergugah bahwa mereka itu wakil rakyat, memikirkan rakyat bukan hanya dari sisi kesehatan tapi juga ekonomi, karena persoalan COVID bukan hanya persoalan kesehatan tapi juga persoalan ekonomi, saya kira gitu. Ya, artinya justru di saat-saat seperti ini Pak ya, masyarakat sedang menghadapi masa darurat. Ya. Darurat karena ada serangan wabah corona atau COVID-19. Ini kalau misalnya anggota dewan juga malah merasa perlu untuk ikut libur, lalu siapa yang harus memikirkan, kan begitu? Betul. Kan rakyat punya wakil kan begitu ya. Nah kalau wakilnya juga tidak memikirkan, lalu siapa kan begitu? Ya harusnya dia mestinya tahu lah. Celakanya kalau justru di Bali pada waktu kampanye kami tidak berjanji. Kami hanya menyatakan kami tidak berjanji, kami tidak berjanji tapi kami akan memberikan bukti. Kami tidak memberi janji tapi kami tidak memberi bukti. Ini seringkali kalimat ini menjadi kalimat kunci yang untuk bisa menjadi alibi, bisa menjadi untuk tempat sembunyi. Lantas oke lah, kalau memang itu kalimatnya, argumentasinya bahwa kami tidak memberi janji tetapi kami memberi bukti. Ingat bahwa tugas wakil rakyat adalah 1. legislasi, 2. budgeting, penganggaran, 3. pengawasan. Nah, ini sudah dilaksanakan belum? Tidak usah janji, buktikan tiga-tiganya itu dilaksanakan. Jadi harapan rakyat, termasuk saya sebagai rakyat, buktikan tiga-tiganya itu berjalan dengan baik. Dalam kesempatan ini masyarakat rakyat itu membutuhkan kesehatan, penjagaan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, dan juga membutuhkan daya tahan ekonomi yang tetap bertahan meskipun ada situasi lockdown semacam ini. Baik pemirsa, itu sudah kita perbincangan sedikit ya bahwa di saat-saat yang sangat genting seperti sekarang ini, di mana masyarakat dibuat panik ya, dibuat cemas karena penyebaran virus corona, kepada siapa kita harus sambat? Rakyat punya wakil. Kalau tidak sambat kepada wakilnya, lalu kepada siapa? Pada pemerintah pasti, karena pemerintah memang eksekutif yang mengeksekusi program-program pembangunan. Tapi kita mau sambat kalau bukan kepada wakil, lalu kepada siapa? Dan sayang sekali pada malam hari ini, salah seorang wakil rakyat kita dari fraksi Gerindra belum hadir. Kita tunggu saja sampai akhir acara, apakah beliau memang benar-benar tidak hadir atau mungkin terlambat. Kita akan tunggu sampai acara ini usai. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita jangan kemana-mana, karena setelah jeda yang satu ini, kita akan lanjutkan pada perbincangan berikutnya. Tetaplah di Pro Justisia.
agar tidak terjerat hukum. Kita akan lanjutkan perbincangan kita untuk memperbincangkan tema pada malam hari ini, harapan pada wakil rakyat. Bersama narasumber kita ada Pak Kasman MPD dari Gombong dan juga ada Pak Dr. Muhammad Hambali. Anda yang ingin bergabung, masih cukup waktu, silakan hubungi kami baik melalui SMS atau WA di 0821 333 55547, dan juga Anda bisa menyaksikan acara ini melalui live Facebook dan live YouTube itu di Ratih TV atau di Kebumen On TV. Baik pemirsa, sebelum ke narasumber, ini kelihatannya sudah ada WA dari pemirsa, akan saya bacakan terlebih dahulu. Ya, WA pertama dari pemirsa, betapapun hebatnya wakil rakyat, yang terpilih tentu tidak ada apa-apanya jika tidak ada peran serta masyarakat dalam mengawasi kinerja mereka, mengingat sebagai anggota dewan tentu ada perjanjian dengan partai pendukung. Pertanyaannya, seberapa besarkah para wakil rakyat dalam menjalankan visi dan misinya? Walaupun dalam bekerja mereka berdasarkan tupoksinya, mampukah menahan godaan datang, duduk, diam, duit dari wong klirong? Warning, sebagai rakyat sangat kecewa jika tidak ada yang datang di Projustia ini. Terima kasih kepada wong klirong yang telah mengirimkan WA pada acara kali ini. Ya, ini sudah satu WA pun juga sudah menunjukkan rasa kekecewaannya. Iya, betul. Kalau sampai akhir acara ini wakil rakyat tidak datang, saya yakin yang kecewa bukan cuma wong klirong, tapi juga banyak masyarakat yang lain ikut kecewa karena ada harapan yang cukup besar mungkin ya kepada wakil rakyat yang datang hari ini. Paling tidak sejauh mana para wakil rakyat ini bisa ikut memberikan solusi atas persoalan yang sekarang merundung masyarakat yang begitu mencekam, yaitu penyebaran wabah COVID-19 atau Corona. Baik, Pak Kasman, mungkin ada tanggapan terhadap itu SMS dari pemirsa. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali, wong klirong. Sebetulnya apa yang Anda pikirkan sudah tidak beda dengan kami-kami yang di sini tentunya. Kami yang di sini juga sangat berharap karena justru dengan adanya media ini, kami atas nama rakyat Kebumen bisa menyampaikan aspirasinya, kemudian bisa dialog, bertanya, serta ada jawaban tentunya. Ketika ada undangan seperti ini, kami itu ingin berkomunikasi secara langsung biar disaksikan masyarakat yang membutuhkan, kok malah andaikan tidak datang, ya bukan hanya orang klirong saja, tapi kami juga sangat kecewa karena harapan-harapan kami sangat sia-sia. Ya mudah-mudahan saja apa yang kami sampaikan malam hari ini bisa sampai kepada beliau-beliau yang ada di kursi empuk anggota dewan, maka apa yang kami sampaikan nanti bisa direalisasi, bisa ditindaklanjuti, termasuk mensikapi adanya situasi gawat di masyarakat yang sangat mencekam ini, yaitu memfasilitasi adanya kemudahan mencari masker begitu, atau antiseptik untuk cuci tangan. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan SMS dari wong klirong dan juga Pak Kasman ditangkap oleh wakil rakyat kita yang mungkin nonton acara ini, atau mungkin kalaupun nggak nonton mungkin pas melihat di YouTube, sehingga nanti tidak lama lagi mungkin ada perhatian yang besar dari para wakil rakyat atau mungkin partai politik untuk mungkin ya syukur bisa memberikan gratis ini dulu, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Masker dibutuhkan masyarakat, langsung dikasih masker. Antiseptik nggak ada, diadakan, tak bagaimana caranya. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Dokter, ada komentar silakan. Ya, pertanyaan seberapa besar? Ya sangat besar, karena negara ini didirikan oleh rakyat. Rakyat menyerahkan menyerahkan Mandat ya. Mandat ya, menyerahkan kemauannya, maksud saya kemauan masyarakat, menjadi bahasanya Jean-Jacques Rousseau itu volonté générale, jadi kemauan umum. Iya. Nah, untuk
menyelenggarakan atau melaksanakan kemauan umum itu agar berhasil, kemudian dilaksanakan, diberikan kepada penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara itu yang kita tahu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Gitu. Nah, legislatif itu yang mewakili rakyat yang memiliki kemauan umum itu. Yeah. Nah, kemauan umum itu sudah dirumuskan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang seharusnya dibawa oleh wakil rakyat agar nantinya bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Wakil rakyat memprogram, kemudian atau mengesahkan, ya, program dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh wakil rakyat, oleh legislatif, oleh DPR, kemudian wakil rakyat itu atau DPR mengawasi pelaksanaannya. Jadi sangat besar sekali perannya. Kalau memang tidak sangat besar, itu buat apa diadakan wakil rakyat? Lebih baik rakyat tidak usah pakai wakil, kan, kalau memang tidak ada peran yang sangat besar. Tentu perannya sangat besar. Eksekutif juga demikian. Bahkan seakan-akan kita berkesan bahwa negara ini adalah eksekutif. Padahal negara ini itu kan di atasnya eksekutif. Negara itu ada 3 badan, badan eksekutif, badan legislatif, badan yudikatif. Ini sebagai pemahaman. Jadi negara dipimpin oleh kepala negara. Nah, eksekutif dipimpin oleh kepala eksekutif. Kalau di Malaysia namanya Perdana Menteri. Kalau di Indonesia, kepala negara presiden. Kepala eksekutif juga presiden. Jadi Presiden Republik Indonesia itu menduduki sebagai kepala negara, berposisi sebagai kepala negara, tetapi juga berposisi sebagai kepala pemerintahan. Eksekutif, ini yang ya. terkadang itu secara psikologis itu seakan-akan bahwa negara itu pemerintah. Padahal negara itu ya eksekutif, legislatif, yudikatif, gitu. Dan sebenarnya kepala negara ini adalah dia diberi mandat oleh rakyat, diserahkan kedaulatannya untuk dijalankan. Dan kalau kepala negara sebagai penerima mandat tidak melaksanakan, itu bisa diambil kembali karena kedaulatan tetap di tangan rakyat. Jadi kedaulatan itu tidak bisa lepas dari rakyat. Ini Republik Indonesia. Kemudian yudikatif itu perannya apa? Yudikatif itu perannya ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap legislasi yang dibuat oleh negara melalui legislatif atau negara dalam arti kata pemerintah, yudikatif ini yang menegakkan, kan? Nah, badan pembuat undang-undang itu kan presiden dan DPR. Presiden ini adalah presiden kepala negara, ya, bukan presiden kepala eksekutif, ya. Cuma kita memang sangat sulit sekali. Hakim yudikatif itu diangkat oleh presiden. Presiden siapa? Presiden kepala negara. Legislatif DPR itu di SK-nya dari presiden. Kalau di provinsi, SK-nya dari gubernur, kan? Kalau di kabupaten, SK-nya dari bupati, gitu. Sebagai kepala daerah, bukan kepala eksekutif. Ini yang kadang-kadang kita jumbuh. Kita harus berpikir clear bahwa negara itu dipimpin oleh kepala negara. Di dalam negara ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, perannya itu besar semua. Eksekutif perannya juga besar untuk mengeksekusi, melaksanakan program-program, melaksanakan volong general, melaksanakan apa yang menjadi kemauan umum. Kemudian apalagi legislatif. Legislatif ini kan wakil pemegang kedaulatan, Pak. Jadi posisinya tidak main-main, posisinya sangat luar biasa. Di sangat daerah hebat. juga begitu, Pak Hambali? Ya, di daerah sama saja. Mereka juga sebagai wakil rakyat itu. Wakil rakyat, bukan wakil partai. Baik, ya. Wakil rakyat Nah, yang harus digarisbawahi. itu kan juga di sana ada ini, Pak. Anggota dewan itu biasanya juga ada perjanjian dengan partai pendukung. Ya. Artinya yang sering-sering muncul menjadi persoalan kan wakil rakyat ini apakah benar-benar dia mewakili rakyat atau lebih banyak mewakili kepentingan partai. Nah, ini saya kira perlu ada penjelasan, Pak Hambali. Ya, inilah mekanisme politik kita memang mungkin perlu ditata ulang, ya. Saya sering katakan bahwa parpol itu tidak bisa satu keniscayaan di negara demokrasi. Tidak mungkin harus ada parpol.
Tetapi parpol ini parpol yang melaksanakan tugas-tugas kenegaraan ya, bukan tugas-tugas pribadi. Nah, sampai sekarang belum ada undang-undang yang mewajibkan partai politik untuk membuat kurikulum sehingga nanti para anggotanya yang baik yang duduk di legislatif maupun anggota biasa itu untuk melaksanakan kurikulum itu. Nah, kurikulumnya apa? Kurikulumnya, target kurikulum adalah alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, karena memang untuk menjadi wakil rakyat itu harus melalui parpol, tidak bisa tidak ya. Nah, ini mungkin perlu ada penataan ulang, Pak. Jadi seringkali kita salah memahami bahwa parpol itu sebagai satu alat mekanisme, bukan kemudian mereka yang duduk itu sebagai wakil partai politik. Mereka yang duduk jadi bupati, jadi gubernur itu bukan mewakili partai politik. Ingat, mereka dipilih oleh siapa? Mereka dipilih oleh rakyat. Presiden dipilih oleh rakyat, bukan oleh parpol. Parpol hanya mengusung. Rakyatlah yang mendukung. Kalau tidak ada dukungan rakyat, walaupun diusung oleh 1000 parpol, itu tidak akan jadi penyelenggara negara juga. Jadi mestinya, ini mesti berpikir secara clear, secara jernih, dan secara terpilah-pilah bahwa anggota legislatif ketika sudah duduk, dia mewakili rakyat. Rakyat siapapun. Rakyat yang memilih maupun rakyat yang tidak memilih, rakyat yang ikut pemilu maupun rakyat yang apa istilahnya golput gitu. Mestinya Kalau demikian. misalnya wakil rakyat pada saat yang bersamaan dia menghadapi dua kepentingan yang sama-sama berat, Pak. Iya. Ini kepentingan rakyat, Ya. ini kepentingan partai. Ya. Harus berpihak kepada siapa nih? Saya bertanya, kedaulatan ada di tangan siapa? Rakyat. Mestinya kembali kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Nah, nanti Partai kalau- politik tidak ada apa-apanya kalau tidak ada rakyat. Jadi tetap kembali ke rakyat menurut Nanti saya. kalau tidak mau mengikuti kepentingan partai, direkol, Pak. Gimana? Ya itu resiko. Resiko mestinya dia berani, dia mewakili rakyat. Dia butuh rakyat atau butuh parpol. Kalau dia butuh rakyat, direkol itu satu resiko. Yang milih kan rakyat. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, Ya, mindset para wakil rakyat seperti ya itu. kita berbicara logika ya. Iya. Tidak berbicara kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi duduk, silakan dia duduk, mewakili parpol, dipilih oleh parpol, jangan kampanye untuk rakyat. Kasih kaos tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Kasman. Seketika mau pilihan, kasih apa? Stiker. Sementara sekarang ada pandemi COVID-19 itu, masker pun tidak mau kasih, apalagi alat cuci tangan itu yang lebih mahal. Gitu. Baik, satu lagi singkat ini Pak Dokter. Slogan ya, datang, duduk, diam, duit, ini nampaknya juga masih belum bisa dilepaskan dari anggota Dewan ini. Gimana komentarnya ini? Saya tidak tahu persis ya, jadi apakah sepertinya saya pernah mendengar, pernah deadlock itu menunjukkan bahwa tidak datang. Nggak datang Ah ya? iya, satu saja sudah terbukti tidak gitu. Tapi Jangan-jangan kan- kalau sudah tidak datang berarti tidak duduk. Ah, saya kira soal duit itu kan tidak harus datang. Duit bisa datang sendiri kan gitu. Jangan-jangan tidak datang, tidak duduk tapi duit. Nah itu. Iya, Kalau datang mending, duduk Ya, mending, ya, duit mending. ya. Udah nggak datang, nggak duduk, nggak, tapi ada duit. Nah, Ya, gitu. ya celakanya lagi datang, duduk, dengkur, duit. Nah, ini celaka. Ini Ini- bukan wakil rakyat ini. Begini Pak Dokter, kalau itu ada pandangan itu kalau anggota dewan, ya itu tangan kanan partai begitu. Tangan kanan partai itu bagaimana itu kalau? Tidak apa-apa, tangan kanan partai, tapi kaki tetap kakinya rakyat. Mestinya begitu kalau mau berdiskusi Kalau soal tangan itu, kirinya Pak. kan tetap rakyat kan Iya, begitu. karena apa? Untuk menjadi legislatif, jadi anggota DPR tidak mungkin tidak lewat parpol, Pak. Baik, itu. Kita demikian Wong Klirong, jawabannya cukup panjang dari narasumber dan saya akan lanjutkan Ya karena cuma 2 orang kan iya. biar ya saya Saya jawab lanjutkan tuntas ya. dari WA yang lain. Untuk wakil rakyat, dulu ketika masa kampanye ngasih kaos gratis padahal nggak butuh. Sekarang ketika masyarakat butuh masker, kita susah sekali mendapatkan dan harga meroket. Tolong dong wakil rakyat, jangan cuma di masa kampanye aja. Setelah udah jadi, mah boro-boro mikirin rakyat. Dari mahasiswa UP 45 Yogyakarta. Wah, terima kasih ini. Mahasiswanya Pak Dokter ini. Iya, bagus. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu ternyata apa yang diungkapkan oleh mahasiswa UP 45 itu juga mungkin mewakili sebagian besar masyarakat. Artinya di saat kondisi semacam ini banyak rakyat itu berharap dari wakil-wakilnya itu loh Pak. Ya. Oke, komentar singkat Pak Dokter. Iya.
terus terang sepanjang saya ya, sejauh saya membaca media baik internet maupun media konvensional, media mainstream, itu belum pernah ada komentar dari wakil-wakil rakyat. Sejak Justru kemarin saya mendengar ada wakil rakyat mau diperiksa, dites ya, itu tidak mau itu malah di daerah Blora kalau iya. tidak salah itu kan kebalik. Dan iya. kemudian Fahri Hamzah itu yang komentar, harusnya Bu Siti Fadila Supari dikeluarkan kan, itu mantan Menteri Kesehatan itu iya. Fahri kan sudah bukan anggota dewan lagi. Ya. Gitu kepada mahasiswa UPM 45 Jakarta, terima kasih partisipasinya. Dan memang kondisinya semacam itu. Jadi kata Pak Dokter tadi, namanya kita belum mendengar ya, di saat-saat semacam ini itu apa peran yang dilakukan oleh wakil rakyat kita ya, dalam rangka ikut bersama-sama memberikan solusi kepada masyarakat yang sekarang dirundung oleh kepanikan dan kecemasan. Baik, mungkin masih ada WA yang lain. Saya bacakan WA berikutnya. Selamat malam Pak Dokter, Pak Warjan, dan Pak Kasman. Terus terang saya sangat kecewa dengan tidak hadirnya wakil rakyat dari fraksi Gerindra. Memang wakil rakyat dari Gerindra cuma satu. Padahal ini momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat untuk menagih janji-janji kampanye, malah nggak datang. Lain waktu, partai lain kalau diundang untuk menjadi narasumber, mbok ada perhatian gitu. Makasih. Nah, ini kekecewaan yang berikutnya. Itu mungkin wakil rakyat yang diundang hari ini nggak datang, mungkin nggak membayangkan kalau ternyata situasi ini memantik ya kekecewaan publik yang sudah begitu lama mengendap mungkin. Pak Kasman, komentarnya silakan. Ya, yang jelas secara umum masyarakat sangat kecewa. Di mana letak kecewaannya? Justru di momen yang seperti ini yang ditunggu-tunggu untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat, polemik-polemik di masyarakat, berdagang juga susah, apalagi ini banyak tempat-tempat wisata yang ditutup. Ya. Ketika pedagang kaki lima yang di tempat wisata tidak berdagang karena tempat wisata yang ditutup, itu bagaimana dia mencari makan? Harapannya wakil rakyat memberikan solusi, Nah, walaupun berupa saran, tidak konsep, harus gitu ya. memberi sesuatu berupa beras atau sembako dan sejenisnya, tapi bagaimana solusinya itu loh, Iya. untuk mengatasi permasalahan ekonomi di masyarakat kalangan bawah. Kalau masyarakat kalangan atas sih tidak masalah, Simpanannya banyak ya, pun cadangannya banyak ya. tidak masalah, tapi orang yang justru sehari bekerja untuk makan hari itu menghidupi anak dan istri dalam keluarganya. Kalau harus berhenti sampai sebulan misalnya, Nah, bagaimana gitu. solusinya? Bukan hanya pedagangnya yang kena, pengusaha transportasi juga, supirnya bagaimana, kenetnya bagaimana. Kan tidak ada jaminan dari pihak perusahaan bis atau perusahaan transportasi akan beri jaminan kalau orang kerja, orang melaku ya keluargamu tahu, kan saya kira tidak mungkin. Itu loh. Nah, ini solusinya bagaimana mengatasi permasalahan seperti ini. Ya. Kalau bertani mungkin tinggal nunggu panen nggak begitu masalah. Ya. Sekarang belum ada virus yang menyerang padi ya. Yang di situ yang punya padi. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Baik. Ketidakhadiran anggota dewan pada malam hari ini, saya selaku wakil masyarakat menyatakan sangat kecewa. Baik. Demikian pengirim SMS, artinya senada dengan apa yang Anda ungkapkan itu kelihatannya cukup banyak ya, bahwa rakyat memang cukup kecewa dengan tidak hadirnya wakil rakyat yang untuk diajak berbincang-bincang. Minimal kan masyarakat bisa menumpahkan unek-unek kepada wakilnya, ini loh kami punya masalah semacam ini. Tapi apa boleh buat, dan ini barangkali perhatian bagi partai yang lain, ya saya kira kalau ada undangan semacam ini kesempatan yang sangat bagus lah untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Demikian, mungkin masih ada WA yang lain? Gitu. Oh, ini sudah ya? Saya baca WA berikutnya. Berbagai harapan disampaikan pada para wakil rakyat dengan tujuan agar kehidupan demokrasi jauh lebih baik dari apa yang pernah kita alami di masa lalu. Meski pada masa lalu wakil rakyat diibaratkan taman kanak-kanak atau bahkan bisa disebut juga sebagai salah satu institusi yang korup di negeri ini. Lantas apa salahnya jika kita tetap berharap adanya perbaikan untuk masa kini dan mendatang? Terima kasih. Ini pengirimnya tidak menyebutkan identitasnya, tapi
ya memang secara umum masyarakat memang berharap. Artinya ketika wakil rakyat kita itu kondisinya seperti ini, ada yang waktu zaman Gus Dur dikatakan sebagai taman kanak-kanak, kemudian juga terlibat korupsi, tapi kan rakyat tetap ada harapan Pak, kepada para wakil rakyat supaya ada perbaikan lah ke depan. Gimana nih komentarnya Pak Dokter? Ya kita tetap berharap Pak, tapi jangan sekedar berharap, tapi kita tetap mengingatkan. Sebenarnya acara Pro Justisia ini, khususnya malam ini, itu juga dalam rangka untuk mengingatkan, tidak memperingatkan ya, mengingatkan. Jadi tazkirah, saya kira tidak ada jeleknya juga kita mengingatkan dalam kesempatan ini. Mestinya harusnya berterima kasih kita ingatkan bahwa wakil rakyat itu bukan sekedar datang duduk datang duduk diam dengkur duit kan gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi memiliki 3 fungsi yang sebenarnya itu sangat strategis yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dilaksanakan. Hanya memang sayangnya dalam perjalanan kehidupan bernegara ini memang lebih banyak didominasi oleh eksekutif kan, oleh pemerintah, sehingga seakan-akan atau mungkin wakil rakyat itu mendudukkan diri bukan sebagai pengawas tetapi sebagai barangkali mungkin sebagai di bawahnya eksekutif. Ini yang sangat berbahaya. Ini yang harus dipahami bahwa sebenarnya legislatif itu setara dengan eksekutif. Baik, saya kira gitu. Baik, demikian pengirim SMS dan juga pemirsa tanggapan dari narasumber. Saya akan bacakan SMS berikutnya. Ini malah SMS-nya banyak sekali Pak ini. Ya. Yang terhormat Ratih TV, apa yang dikatakan oleh Pak Warjan tentang DPRD harus berpihak pada rakyat, tapi kenyataannya rakyat yang butuh DPRD untuk meneruskan kehendak rakyat, tapi DPRD-nya malah tidak memperjuangkan rakyatnya. Untuk itu mohon Pak Warjan memberi pelajaran kepada anggota DPRD. Terima kasih dari Sahbani. Memberi pelajaran gimana nih ya. Masa saya itu Pak Dokter saya kira bisa memberi pelajaran, biasa mengajar kan begitu. Tapi tidak begini Pak. Jadi memang mekanismenya itu tidak ada recall dari rakyat. Recall itu dari partai kan, parpol yang mengusung dia gitu. Coba kalau recall itu mekanismenya ada pada rakyat dan dia memang sebagai pemilih, itu mereka mungkin akan hati-hati gitu. Tetapi karena mekanisme recall ada pada parpol, asal dia baik-baik dengan parpol, aman-aman saja. Itu persoalan tersendiri juga. Mungkin itu yang kemudian membuat kadang-kadang wakil rakyat itu dilematis ketika menghadapi kepentingan persoalan rakyat atau persoalan partai kan begitu. Ya, ujungnya bisa jadi lebih penting partai daripada rakyat. Jadi rakyat itu pentingnya nanti kalau pas pemilu, pas coblosan, tetapi pada pas pengusungan itu partai menjadi, jadi partai pada saat pengusungan parpol itu menjadi sangat penting. Pada saat pemilu coblosan rakyat yang sangat penting, parpol tidak penting lagi. Setelah duduk, nah ini parpol di atas rakyat lagi. Karena takut direkol, karena hak rekol ada pada, kewenangan rekol ada pada parpol. Ini mungkin perlu juga jadi bahan masukan pembuat undang-undang. Baik, demikian Pak Sabani Petaran ini salah seorang pemirsa yang loyal ya. Kapan-kapan kita undang jadi narasumber. Kapan-kapan kita undang rumahnya di mana ini perlu memberi tahu nih. Saya lanjutkan untuk membaca SMS berikutnya. Selamat malam Ratih TV. Kalau mengundang wakil rakyat jangan dari satu parpol, paling tidak 2 parpol biar sebagai pembanding dari nomor sekian. Ya, ini masukan yang sangat bagus. Terima kasih. Ya, mengapa kami mengundang satu parpol? Karena kami sudah siapkan narasumber yang lain karena ada kapasitas yang terbatas. Kalau kami undang 2 parpol atau 3 parpol, nanti kalau datang semua nanti narasumber terlalu banyak. Itu saya khawatir nanti nomor duduk tidak mencukupi. Waktunya hanya 60 menit. Waktunya ada juga cuma 60 menit. Nah, harapan itu maka kita undang cukup 1, tapi ternyata diundang 1 nggak datang ya ini. Dan itu yang diundang juga kita pertimbangan partai, katakanlah partai besar. Partai besar ya. Iya, anggota fraksinya banyak. Ya, baik. Ini saya kira cukup untuk membaca SMS dan sekarang masih ada sedikit waktu untuk mencari solusinya. Pak Dokter, kalau kondisinya seperti ini, kira-kira bagaimana solusinya agar para wakil rakyat ini lebih peduli terhadap rakyat yang memilih, lebih perhatian kepada persoalan-persoalan rakyat, sehingga rakyat merasa
apa yang mereka lakukan pada saat mendukung pencalonan itu merasa ada hasilnya lah. Iya. Jadi yang pertama Pak, itu kelompok-kelompok masyarakat itu bagus juga memberi masukan. Kan bisa melalui mekanisme surat menyurat. Nah, sekarang email bisa dimanfaatkan juga. Kemudian tidak kalah pentingnya juga lembaga swadaya masyarakat. Nah, tentu lembaga swadaya masyarakat ini harus menempatkan diri sebagai yang menswadayakan masyarakat, kan. Jadi memberdayakan masyarakat, jangan sampai lembaga swadaya masyarakat justru memperdayakan masyarakat, bukan memberdayakan masyarakat, rakyat, kan. Itu masyarakat. Itu yang kedua. Kemudian bisa juga melalui mekanisme RT RW. Jadi ini perlu kesadaran bersama. Dan yang terakhir itu memang kalau sudah tidak ada yang bersuara, ya masing-masing pribadi yang mengetahui bersuara. Dan saya selalu bersuara melalui media yang saya gunakan, baik media sosial maupun media koran. Itu yang saya gunakan, termasuk media televisi ini juga sebagai bahan mengingatkan, bukan memperingatkan, kan gitu. Apakah kondisi yang semacam ini Pak Dokter ya, wakil rakyat mungkin dianggap kurang peduli terhadap persoalan yang dari rakyat, apakah ada hubungannya dengan kapasitas wakil rakyat sendiri Pak? Ya tidak menutup kemungkinan demikian. Dan nanti kalau ujung-ujungnya bisa juga kembali kenapa rakyat memilih, kan gitu. Jadi kalau memang itu dikembalikan demikian, kita kembalikan lagi, mengapa kamu mau duduk, kan begitu, kenapa kamu mau dipilih, kan gitu. Kalau memang celakanya kan sudah duduk menjadi pejabat, itu merasa kapasitasnya sangat unggul. Mereka merasa ahli dan tidak nyaman justru kalau diberi masukan-masukan. Iya, karena mereka sekali mereka menjadi pejabat, menjadi pejabat, ya, saya tidak suka istilah penguasa, menjadi pejabat itu merasa paling hebat. Dan itu telinganya bisa ditutup, jadi telinga dua ditutup, mulut satu itu dibuka lebar-lebar, jadi banyak ngomong tapi tidak mau banyak mendengar. Itu Pak, itu kelemahannya, itu yang harus sadari. Kalau ini bisa disadari bahwa dua telinga digunakan dengan baik-baik, satu mulut, separuh dari jumlah telinga itu juga digunakan dengan baik, saya kira lebih banyak mendengar daripada bicara. Baik, gitu. Pak Kasman kan tentunya kan juga ingat ya, waktu memilih dulu kan, tentunya memilih dengan sejuta harapan kepada wakil yang akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Kalau kemudian yang terjadi semacam ini, ada pelajaran apa yang bisa dipetik Pak Kasman untuk masa-masa yang akan datang? Apakah mungkin kapok atau mungkin harus lebih selektif dan sebagainya? Iya, terima kasih. Saya kira ada hal yang sangat penting dan sangat urgen adalah di dalam menyusun anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, Pak. Ketika di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di situ tertulis melaksanakan tindakan yang nyata mengayomi masyarakat misalnya, atau mendampingi masyarakat yang membutuhkan pendampingan di sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Kalau petani ya petani lewat kelompok taninya, kalau pedagang ya lewat kelompok dagangnya, kalau pengusahanya dan lain sebagainya. Jadi di situ pada saat menyusun anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, tolong dititik beratkan untuk yang actionnya itu mendidik masyarakat, mengayomi masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Bukan sekedar bagaimana kebutuhan anggota dewan, bagaimana kebutuhan partai, bagaimana cara kerja partai, bagaimana cara kerja anggota dewan, tetapi justru tidak ada action yang nyata setelah dia duduk mewakili sebagai tangan kanan partai, mewakili kebutuhan rakyat begitu. Apakah Pak Kasman merasa menyesal telah memberikan pilihan pada waktu itu? Oh, kalau saya sebagai anggota masyarakat dikatakan menyesal untuk memilih, tidak. Bagaimana juga tetap nanti kami akan memilih lagi, wong itu sudah instruksi ya, aturan. Tetapi justru kami akan berpikir ulang orang-orang yang kita pilih, apakah benar mereka layak bisa bekerja mewakili rakyat apa tidak, begitu Pak Wajan. Jadi ketika kita memilih, tidak asal memilih. Bahasa saya, lah wong kaya nu SDM-nya begini, ngomong kayak gini,
Dadi wakil rakyat. Engkau sing arep diwakili siapa? Cara kerjanya bagaimana? Dia memanage dirinya sendiri saja tidak becus kok harus memikirkan rakyat yang segudang rakyat banyaknya seperti ini. Banyak sekali anggota dewan yang nun sewu sing tadinya dari latar belakang yang SDM-nya rendah, kemudian karena dia pendukungnya banyak dia jadi duduk. Sehingga dia yang penting saya pakai cas, saya duduk di kursi empuk, gajian saya besar, SK saya bisa untuk saya masukkan ke bank, nanti saya sudah lain begitu. Ya, kalau begitu gambarannya begitu baik, begitu indah ya, begitu menarik untuk jadi anggota dewan. Kenapa Pak Kasman nggak ikut jadi anggota dewan saja? Saya khawatir, saya tidak bisa memanage diri sendiri. Kalau saya mau jadi anggota dewan sudah dari kemarin-kemarin. Ya, tapi jujur saya ingin jadi masyarakat biasa saja, ingin mengamati, melihat perkembangan bagaimana situasi yang benar seperti apa. Ya, baik, Pak Dokter, ini penting ini. Pengalaman semacam ini jangan-jangan sudah beberapa periode terjadi, Pak. Iya, iya. Nah, tadi disampaikan Pak Kasman misalnya, ada orang yang nun sewu ya, kapasitasnya itu kurang, Pak. Ini malah jadi. Yeah. Ada orang yang mungkin kemampuannya hebat, tapi nggak jadi wakil rakyat. Yeah. Itu fakta kan terjadi semacam ini. Yeah. Supaya ke depan itu bisa masyarakat ini betul-betul bisa mewujudkan wakil-wakil yang berkualitas, wakil-wakil yang capable dan wakil-wakil yang betul-betul tahu persoalan rakyat. Ini apa yang harus dilakukan oleh rakyat? Pendidikan politik, bahwa politik itu hak warga negara. Politik itu kan dari kata politeia. Politeia itu artinya sebenarnya kota. Jadi mengapa menjadi politik? Jadi pada waktu itu di Athena itu kota. Untuk mengatur kota Athena, politeia itu untuk mengatur kota itu dengan apa yang disebut politik. Nah, dalam perkembangannya kemudian sampai sekarang sebenarnya politik itu hak setiap warga negara. Hak setiap warga negara itu adalah hak politik, hak bernegara, hak menjadi warga negara. Nah, itu harusnya dididik. Ini kewajiban siapa? Kewajiban negara. Nah, mekanisme kita ada parpol, maka menjadi kewajiban parpol. Persoalannya adalah perintah undang-undangnya belum ada. Kalau undang-undang mengenai parpol, misalnya menyebut bahwa parpol harus memiliki kurikulum. Kurikulumnya apa? Kurikulum mendidik para calon legislatif, para calon caleg-caleg yang maju itu, kemudian agar dia bisa memahami, bukan hanya memahami ideologi partai, tetapi memahami ideologi negara ini. Walaupun ideologi partai harusnya ideologi negara, tapi seringkali itu lebih dominan pada ideologi partai, karena partai boleh memiliki spesifikasi, memiliki kekhususan. Jadi dasarnya Pancasila, tetapi dia boleh ada Islamnya, boleh ada nasionalisme dan sebagainya, kan? Yang tidak boleh kan komunisme. Ini satu caleg dididik politik dengan baik, sesuai dengan undang-undang kurikulum yang diatur dalam undang-undang. Kemudian ada kewajiban parpol untuk mendidik warga negara, rakyatnya itu, ya, rakyat agar warga negara itu nanti bisa memilih saya ini siapa yang bisa mewakili saya. Karena belum tentu, misalnya saya sebagai orang Islam, belum tentu saya memilih partai Islam, karena ternyata yang bisa mewakili saya, aspirasi saya adalah partai nasionalis misalnya, atau partai demokratis misalnya, itu bisa ketahuan. Tetapi sekarang kan tidak demikian. Pendidikan politik yang maksud adalah pendidikan bagaimana kalian noblos saya, bagaimana kalian milih saya. Ini kekeliruannya dari awal, Pak. Ya. Nah, kalau sudah begitu, berarti yang penting saya jadi, maka berbagai cara bisa ditempuh. Dan memang dalam perjalanan sejarah politik kan ada Machiavelli ya, Nicolaus Machiavelli itu yang berpendapat bahwa politik itu menghalalkan segala cara. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau itu dipakai. Kita harus kembali kepada Pancasila. Kita harus menjadi politikus yang bermartabat, artinya politikus yang ngewongke wong, politikus yang ngewongke warga negara. Kalau sudah itu saya yakin yang dari caleg juga caleg yang baik, yang Pancasilais ya. Kemudian warga negara juga akan bebas memilih. Jadi mereka yang terpilih itu benar-benar memang pantas dipilih, bukan karena ada jual beli suara, Pak. Ini yang bahaya kan kalau ada pemikiran kenapa saya diam saja, tidak usah banyak gerak. Saya sudah beli suara rakyat sudah saya beli, berarti suara rakyat itu menjadi hak saya. Rakyat sudah tidak punya hak lagi.
Sehingga rakyat tidak perlu diwakili lagi karena sudah kehilangan hak, karena sudah dibeli. Meskipun dengan hanya 50.000, 100.000, mungkin segede-gedenya 1 juta. Saya kira 1 juta saya belum pernah mendengar. Ya paling besar lah 100.000 lah saya mendengar. Ya, kalau begitu siapa yang bisa membeli, itu yang mungkin akan jadi. Persis itu, gitu. Jadi siapa yang punya kapital, siapa yang punya uang, dia yang akan menjadi wakil rakyat. Dan ini mengapa bisa terjadi? Karena rakyat tidak dididik dalam politik yang berwarga negara yang benar. Mungkin ada perlu semacam syarat ya untuk menjadi anggota dewan harus mempunyai sertifikat politik begitu mungkin. Itu sertifikasi kadang-kadang kita kadang-kadang formalistik, Pak. Itu juga ada bagusnya juga. Hanya saja memang sertifikasi yang harus benar-benar ya. Itu karena mungkin sertifikasi kadang-kadang juga bohong-bohongan juga. Iya. Ya harus ada lembaga khusus yang bisa menangani. Ya barangkali itu Pak Dokter. Kalau memang tadi disampaikan Pak Dokter itu secara tidak langsung kan Pak Dokter menyampaikan bahwa untuk menjadi wakil rakyat itu memang butuh kapital yang tidak sedikit. Betul. Ya. Kos politiknya kan besar. Ya. Nah kalau kos politiknya nggak besar, artinya tanpa ada transaksi apapun, mungkin orang akan leluasa untuk memilih mana yang paling berkualitas. Ya. Tidak terpengaruh oleh faktor yang kan begitu Pak. Ya. Karena rakyat disodori pilihan, pilihan yang berkualitas atau pilihan yang banyak uang. Nah, itu akhirnya orang dalam jangka pendek orang memilih uang, Pak. Baik, waktu kita sudah habis nih Pak Dokter, Pak Asman ya, pemirsa juga bahwa dari perbincangan tadi saya kira sudah sangat jelas bahwa ada kesenjangan nampaknya ya antara harapan rakyat terhadap para wakil rakyat dengan kondisi yang real di lapangan, bahwa masih cukup banyak harapan-harapan masyarakat yang belum terpenuhi oleh para wakil rakyat. Termasuk pada malam hari ini juga sangat disayangkan masyarakat tidak bisa langsung menumpahkan aspirasinya, menumpahkan unek-uneknya kepada wakilnya, apalagi di saat-saat masyarakat sangat membutuhkan perhatian dari para wakil terkait dengan kepanikan rakyat atas mewabahnya virus COVID-19. Baik, di penghujung acara, sebagai closing statement, silakan saya berikan waktu singkat kepada Pak Kasman dulu. Ya, saya hanya berharap kepada wakil-wakil rakyat, situasi sekarang ini situasi yang sangat darurat, sangat mendesak, masyarakat sangat membutuhkan layanan khusus, yaitu adanya kemudahan masyarakat mencari masker. Untuk itu monggo untuk difasilitasi caranya bagaimana, tidak harus digratisi, tapi cara mengakses masker itu mudah. Itu saja. Terima kasih Pak Kasman. Silakan Pak Dokter. Ya, harapan jangka pendek saya mewakili rakyat. Wakil rakyat perlu, mungkin kalaupun mungkin tidak bisa membantu, tetapi ada perhatian. Mungkin turun ke bawah ya, menemui rakyat yang dia berpenghasilan harian karena adanya lockdown, kemudian tidak bisa berpenghasilan sebagaimana mestinya. Itu ada perhatian. Perhatian itu macamnya banyak. Bisa dikunjungi, bisa mungkin ada sambung rasa. Saya kira banyak yang bisa dilakukan oleh rakyat di samping 3 hal tadi. Jadi legislasi membuat peraturan, kalau kabupaten atau provinsi membuat peraturan daerah yang yang orientasinya kepada rakyat, kemudian budgeting, penganggaran untuk rakyat, dan pengawasan atas nama rakyat. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Saya sebagai rakyat berharap demikian. Baik, terima kasih Pak Dokter, Pak Kasman. Demikian pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan ada perhatian yang lebih dari wakil rakyat terhadap rakyat yang waktu itu memilih dan mendukungnya. Apalagi di saat semacam ini, masyarakat yang sedang dirundung kepanikan dan kecemasan atas wabah corona ini, saya kira sangat butuh perhatian. Seperti kata Pak Dokter tadi, perhatian tidak harus diberi materi, tapi paling tidak dikaruhke, diwongke. Ternyata orang-orang yang dulu membesarkan saya, orang yang dulu memilih saya, sekarang sedang dirundung masalah. Paling tidak saya akan memberikan perhatian apapun yang diberikan. Itu paling tidak sedikit banyak akan memberikan obat kepada rakyat yang pada waktu itu memilih wakil rakyat. Demikian perbincangan kita. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.